Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita berjumpa hari-hari ini untuk bisa belajar dari tempat perkemahan bangsa Israel. Selama mereka 40 tahun di padang gurun, mereka melewati 42 tempat perkemahan. Dan sampai kemarin kita sudah mencapai pembahasan kita, renungan kita sampai pada tempat perkemahan yang ke-35. Sekarang kita berada pada tempat perkemahan 36, yaitu di Obot. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat Roh Kudus yang memimpin kami, menyertai kami. Roh Kudus yang diam dalam hati kami menjadi jaminan bagi kami untuk memperoleh segala janji-janji Tuhan dalam hidup kami, termasuk hidup kekal yang Kau berikan kepada kami, karena kami punya Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Engkau terus menyertai kami. Kami berjalan dalam rencana Tuhan. Kami mau selalu berada dalam tangan Tuhan, dipimpin dan disertai, dilindungi Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami boleh belajar dari tempat perkemahan 36 Obot. Tuhan berkati kami dalam pengajaran lewat tempat perkemahan ke-36 ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Bilangan 33 ayat 43. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Obot adalah tempat perkemahan ke-36, dan arti Obot itu artinya kirbat-kirbat. Dan lagi kirbat-kirbat. Kita tahu kirbat itu apa? Kirbat itu dikenal sebagai kantong anggur atau air. Dibuat dari kulit kaki atau kepala dari kambing atau domba, dikeringkan sampai kering, saudara. Kemudian dijahit dan menyisakan satu lubang untuk kita isi anggur atau air atau keluarkan dari sana. Jadi kirbat itu kantong anggur, saudara. Kita tahu pada waktu mereka di Funon, mereka telah mengalami peristiwa yang mendasarkan, saudara. Mereka membuat mereka juga takut, sebab pada saat mereka di Funon, apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan kepada mereka ular tedung yang memagut mereka. Ada banyak yang mati tewas, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak taat. Mereka mengeluh, komplain kepada Tuhan tentang perjalanan yang jauh, yang sangat jauh, meletihkan. Mereka komplain dan juga mengenai mana yang selama ini menjadi makanan mereka 40 tahun, saudara. Ternyata saat itu mereka berkata, kami muak dengan makanan ini. Padahal mereka mendapatkan mana itu tidak bekerja, tetapi Tuhan kirim dari langit mana itu untuk menjadi makanan mereka. Memang Tuhan sudah memilih mereka, mengkadoskan mereka menjadi umatnya yang kudus, dipilih untuk sebuah janji, yaitu tanah perjanjian menjadi milik mereka. Dia bebaskan mereka dari Mesir dengan 10 tulah, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa tidak ada Allah yang seperti Allahnya Israel. Dan menuntun selama ini, tetapi ternyata mereka tetap mengeluh, tetap komplain terhadap situasi-situasi yang timbul dalam kehidupan mereka yang tidak mengenakan mereka. Saudara-saudara, ini juga seperti kita. Walaupun kita sudah ada dalam Tuhan, tetapi sering kita mengeluh kepada Tuhan terhadap keadaan hidup kita yang tidak baik. Yang mungkin setiap hari kita mengeluh kepada Tuhan tentang keadaan baik. Kenapa Tuhan saya seperti ini? Kapan saya menjadi baik hidup saya? Tetapi tanpa saudara-saudara, sebenarnya saudara tetap dipelihara Tuhan.
sampai saat ini. Mari kita merespon dengan kejadian-kejadian yang kita alami, meresponnya dengan melihat dari Tuhan. Saudara, kita sudah berada sampai saat ini semuanya oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan percaya tetapi masih punya kantong kirbat yang lama. Itu menandakan saudara masih manusia lama. Jadi yang diharapkan dari kita adalah baiklah kita menjadi manusia dengan kantong yang baru, dengan kirbat yang baru. Karena kesanalah firman Tuhan, kesanalah Roh Kudus diam dalam tubuh kita ini sebagai kantong yang baru, sebagai kirbat yang baru, menjadi bait Allah di dalam hidup kita. Kita ini menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Saudara, kirbat rohani adalah sebuah metafora yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan hati manusia. Manusia itu sendiri sebagai wadah yang didapat diisi dengan Roh Kudus. Sama seperti kirbat yang terbuat dari kulit binatang dapat menampung air atau anggur, manusia juga menjadi bait Roh Kudus yang hidup dalam kuasa dan kelimpahannya. Saudara, saya ambil beberapa ayat berikut ini yang digunakan sebagai metafora kirbat untuk menggambarkan manusia rohani. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Lalu kita juga boleh membaca di Lukas 5 ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu akan hancur. Saudara, dan ini saya juga coba kita lihat kantong kulit yang tua. Kenapa bisa ini seperti itu? Mana rohani kantong kulit yang tua? Mana rohaninya adalah menggambarkan manusia yang masih hidup dalam dosa dan belum menerima Roh Kudus. Jadi kantong kulit yang tua itu makna rohaninya adalah menggambarkan manusia masih hidup dalam dosa dan belum menerima Roh Kudus. Kemudian anggur baru menggambarkan Roh Kudus dan kehidupan baru yang Dia berikan kepada manusia menjadi manusia yang baru. Kantong kulit baru menggambarkan manusia yang telah menerima Roh Kudus dan telah dilahirkan kembali. Saudara, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, yang adalah kita harus menjadi seperti kantong kulit yang siap untuk diisi dengan Roh Kudus. Kita harus terus memperbarui diri kita dengan firman Tuhan dan doa agar Roh Kudus dapat terus bekerja dalam hidup kita. Kita harus menjadi wadah yang membawa berkat dan kuasa Roh Kudus kepada orang lain. Saudara, kirbat rohani adalah sebuah metafora yang penting dalam Alkitab yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dan kebijaksanaan. Dia adalah pribadi yang dapat memimpin kita dalam hidup ini dan membawa kita kepada keselamatan kekal. Saudara, pentingnya kita memiliki kirbat yang baru. Karena kirbat yang baru, manusia yang baru maksudnya,
atau kirbat yang baru, seperti arti dari kata obot ini, kirbat. Kita memiliki kirbat yang baru, untuk di dalamnya ada Roh Kudus yang membedakan manusia di bumi ini, saudara. Kita harus punya Roh Kudus, saudari. Itu adalah jaminan segala sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita. Roh Kudus itulah jaminan. Termasuk kita memiliki kehidupan kekal kalau kita punya Roh Kudus. Ingat saudara, bahwa ini pentingnya menjadi orang Kristen. Kita harus memiliki kirbat yang baru, manusia baru, supaya Roh Kudus bertakhta berdiam dalam hati kita, menjadi Tuan dan Raja dalam hidup kita, memerintah kita, menuntun kita, membuat segala sesuatu digenapi dari janji Tuhan bagi kita, termasuk hidup kekal. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.